Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sekarang silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Yang kebagian pimpin doa pertemuan hari ini siapa? Oh, Alison, silakan Alison. Terima kasih Alison sudah memenuhi tugasnya untuk memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin. Selanjutnya Ibu akan memeriksa presensi dahulu ya. Yang hadir dipersilakan untuk mengangkat tangan kanan. Alex Morgan, Alicia Shera, Alison Parker, Areta Fabrika Karim, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, Okada, Viola Alifa Zahra, Gareth Frank Bale, Karim Mustafa Benzema, Hayana Najmi Zada, Luka Modric, Mesut Ozil, Mohamed Salah, Rafael Morillo, Riyad Karim Mahrez, Toni Kroos. Oke, baik, alhamdulillah artinya pada pertemuan hari ini semuanya hadir semua ya. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan menceritakan sebuah kisah yang dimana kisah ini tergolong ke dalam kisah inspiratif. Kisah ini diangkat dengan judul Jangan Terlalu Cepat Menilai. Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun melihat keluar jendela kereta api, lalu beliau berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum, namun pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan seorang laki-laki dengan usia 24 tahun itu dengan merasa kasihan. Lalu anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat, awan mengalir bersama kita." Pasangan itu pun kemudian tidak bisa menahan dirinya. Lalu mereka berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah pun tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Nah, seperti itu kisahnya. Jadi pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini yaitu jangan terlalu cepat berprasangka ataupun menilai sesuatu, terutama apabila kita tidak mengetahui kenyataan di baliknya. Baik itu menilai sesuatu, menilai seseorang, mungkin terlebih dahulu bisa dipastikan dengan baik dan jelas maksud dari apa yang terjadi di balik itu. Mungkin cukup sekian sesi membagikan kisah inspiratif dari Ibu. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.
Kalau perhatian, mungkin bisa dilihat di depan sini ada kompetensi inti atau KI dan juga ada kompetensi dasar atau KD. Dalam kompetensi inti ada 4 poin, sementara di dalam kompetensi dasar ada 2 poin. Mungkin anak-anak bisa lihat dan dibaca sendiri-sendiri ya. Boleh anak-anak semua dibuka buku paketnya halaman 35. Di situ ada mengenai teks prosedur. Tapi sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini ada yang tahu teks prosedur itu apa? Yap, boleh. Riyad, silakan. Bagus ya Riyad. Ada lagi? Oke. Kayana, silakan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Riyad dan Kayana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan hingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Adapun secara sederhana, teks prosedur adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang untuk membuat atau menyusun sesuatu. Sementara fungsi dari teks prosedur adalah untuk membantu seseorang dalam memahami tata cara secara benar dan juga tepat sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai secara efisien dan juga efektif. Sedangkan untuk tujuan dari teks prosedur sendiri, agar penulisan teks prosedur dapat membantu pembaca atau juga pendengar sehingga memahami bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat. Teks prosedur memiliki 3 macam jenis. Di antaranya ada apa aja? Ada yang tahu? Ya, betul ya, Cristiano. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, dan yang terakhir ada teks prosedur protokol. Selanjutnya di sini ada yang tahu teks prosedur sederhana itu seperti apa? Silakan. Yap, betul sekali. Jadi teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah dalam proses melakukannya. Contohnya itu ada cara mengoperasikan setrika, cara menghidupkan perangkat komputer, ada lagi? Bisa juga untuk cara masuk ke akun sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun Line dan sebagainya. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Siapa yang mau coba? Silakan. Betul. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Jadi lebih dari 2 sampai 4 langkah. Kalau misalkan teks prosedur sederhana berisi dari 2 sampai 4 langkah, sedangkan teks prosedur kompleks berisi lebih dari 2 sampai 4 langkah. Contohnya itu ada cara memperpanjang STNK, cara pembuatan KTP, atau bisa juga cara membuat sambal balado. Dan yang terakhir ada teks prosedur protokol. Ayo, silakan. Ya, bagus.
Jadi teks prosedur protokol adalah teks yang setiap langkahnya bisa diubah atau tidak harus runut. Walaupun berubah, tapi hasil akhirnya tetap sama. Di sini contohnya itu ada cara memasak mie instan. Yo, siapa yang pernah masak mie instan? Jadi jika memasak mie instan, kita bisa merebus airnya terlebih dahulu, lalu memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan yang berada di atas kompor ya. Atau bisa juga dengan memasukkan air panas atau air yang sudah mendidih ke dalam wadah yang berisi mie dan bumbunya. Jadi seperti itu kalau teks protokol. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silakan boleh bertanya. Tidak ada? Baik, kita lanjut ya. Dalam penyusunan teks prosedur memiliki sedikitnya 5 struktur ya. Yang pertama ada judul, kedua tujuan, ketiga material, dan keempat langkah-langkah, dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Judul di sini berarti judul yang ada pada teks prosedur sebagai suatu kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua ada tujuan, yaitu pada awal pembuatan teks prosedur biasanya terdapat penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang ketiga ada apa? Material. Material itu merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian material biasanya berisi informasi mengenai alat ataupun bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu di dalamnya berisi tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan juga mudah dipahami. Dan yang terakhir ada penegasan ulang ataupun kesimpulan. Bagian akhir ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Sebenarnya pada bagian penegasan ulang atau kesimpulan ini bersifat opsional atau boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Sama halnya dengan teks yang lain, teks prosedur juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan ataupun kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah paham? Atau barangkali ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Alhamdulillah jika anak-anak semua sudah paham. Ibu rasa materi pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sini saja ya. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu materi mengenai teks eksposisi. Untuk tugas minggu ini, Ibu minta masing-masing individu membuat satu contoh dari teks prosedur yang biasa kita temukan di lingkungan sekitar.
Untuk jenis teksnya Ibu tidak membatasi ya. Artinya terserah kalian mau membuat teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, ataupun teks prosedur protokol. Untuk tugas ini ditulis di buku seperti biasa ya. Bagaimana untuk tugas? Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Alhamdulillah. Jika dirasa cukup dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka untuk hari ini kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia Ibu cukupkan. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah dalam berperilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.